Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Arviana yang lulus SMA, magang di 6 tempat bersamaan, dan saat ini umurku 19 tahun dan udah magang di 10 lebih perusahaan. Nice. Kali ini aku mau share aja sedikit pengalaman aku gimana aku cara bikin persona branding di LinkedIn. Ya ini mungkin sepersekian persen dari perjalanan hidup aku hingga saat ini. Jadi ayo kita bedah dan bikin LinkedIn bareng-bareng, terutama buat kamu yang duduk di bangku sekolah ataupun yang baru lulus sekolah. Let's go. Oke, jadi yang pertama adalah kamu bisa banget untuk buka linkedin.com. Kayak gimana? Nah, tinggal buka aja ya, linkedin.com. Kenapa ada ID-nya? Ini karena bahasa Indonesia. Kalau linkedin.com aja nanti keluarnya tampilan bahasa Inggris. Kamu bisa langsung klik bergabung sekarang, atau login, ataupun sign up, atau login kalau di tampilan bahasa Inggris. Aku akan klik bergabung sekarang, seakan-akan aku baru punya LinkedIn ya teman-teman. Tulis email kamu atau nomor telepon kamu, kata sandi, dan boleh juga melalui Google, tapi aku lebih sarankan untuk pakai nomor ponsel dan atau email, nanti dikasih nomor ponsel untuk verifikasi. Yang pertama, akun kamu lebih aman dan kamu bisa mengakses fitur LinkedIn sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin. Kayak gitu. Kalau profil kamu udah jadi atau akun kamu udah jadi, sekarang saatnya kita menghiasi profil. Yang pertama adalah ada yang namanya LinkedIn banner, foto profil, dan juga deskripsi. Setiap kalian mau edit tampilan LinkedIn, selalu perhatikan di bagian ini, pensil. Ini tandanya adalah edit. Dan untuk gambar adalah kamera. Itu artinya untuk memasukkan gambar. Kita akan mulai. Di Canva, kamu bisa langsung cari aja LinkedIn banner. Di sini banyak banget, dan aku udah pilih salah satunya. Aku modifikasi. Aku modifikasi dari segi warna, dari segi tampilan. Jadi jangan langsung diikutin dari Canva-nya ya teman-teman. Nanti yang ada setiap kamu buka profil orang lain, ketahuan kamu bikin di Canva. Atau yang kedua, tiba-tiba kamu ketemu orang yang sama menggunakan banner yang sama. Oke, jadi jangan lupa untuk dimodifikasi ya. Oke, ini contohnya aku modifikasi kayak gini. Dan aku sarankan ke kalian untuk kalau bikin kalimat itu di ke kata kanan ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti di LinkedIn-nya itu akan kepotong kalau kalian nggak kata kanan. Kayak gitu. Oke, ini aku lock dulu biar nggak terlalu mengganggu. Ini juga akan aku lock terlebih dahulu. Oke, nah kita geser deh. Ya, walaupun agak kegeser ya di bagian sininya. Oke, kita delete aja. Ini kita sesuaikan. Oke, nah udah jadi. Ini dihapus. Jangan lupa bikinnya yang rapih ya, jangan numpuk-numpuk kayak gini. Ini cuma contoh aja. Nanti kalian bisa modifikasi sedikit di tempat masing-masing dan sesuai dengan selera ya. Ini juga jangan sampai warnanya putih. Oke, udah jadi. Terus selanjutnya, apa aja sih untuk personal branding? Ini kan bannernya untuk personal branding ya. Adalah nama, title, ini contohnya aku TikTok creator, quotes, kalau ada social media, email bisnis, ini aku masukin email bisnis, dan social media aku, tapi ingat jangan masukin social media kalau itu private, kecuali untuk personal branding atau emang konten kalian itu bagus-bagus gitu ya, istilahnya untuk publik. Nah, terus email, jangan masukin email pribadi kalian. Email bisnis aja bisa dapet spam, apalagi email pribadi gitu kan. Nah, untuk bikin email bisnis, aku saranin pakai Zoho. Karena ini murah banget, kalau nggak salah itu cuma 150.000 per tahun. Jadi lumayan ya. Oke, nah sekarang kan kita udah nih bahas persona branding. Ada juga yang namanya employer branding. Employer branding ini biasanya untuk mempromosikan sebuah perusahaan melalui LinkedIn profile karyawannya atau sosial media karyawannya. Aku akan ambil contoh
Kita akan lihat contoh. Nah, ini. Nah, ini salah satu bentuk employer branding. Kayak gitu. Nah, sekarang saatnya kita bikin foto profile. Caranya kamu tinggal bikin aja Instagram post untuk ukurannya 1080 kali 1080. Dan sekarang kalian masukin aja untuk foto ya, foto kalian. Misalnya ini. Oh, jangan yang ini deh ya. Mungkin yang ini. Oke. Aku edit image, background remover. Dan kita tunggu. Oke, sambil nunggu, ini ada beberapa contoh yang udah aku buat ya. Apply, jangan lupa. Terus kita tinggal cari aja mau white background. Ingat untuk lihat dari segi pencahayaannya nih. Kayak ini kan dia pencahayaannya tengah ya. Cocok sama foto aku yang pencahayaannya tengah. Jadi kalau aku satuin, dia nggak terlalu awkward gitu loh. Nggak terlalu beda. Oke, kan beda kalau misalnya kayak gini kan ini kan nggak nyambung gitu ya istilahnya ya, nggak nyatu kok tiba-tiba ada orang kan kelihatan editan banget gitu kan. Kalau ini kan kelihatan natural nih karena pencahayaannya pun sama gitu. Oke, nah ini ada beberapa contoh yang udah jadi ya. Sebenarnya nggak perlu background polos, bisa juga mewarna pink, boleh kuning, hijau, oranye sesuai dengan personal branding kalian. Bahkan kalau misalnya blur kayak gini juga bisa. Kita tinggal cari aja office blur. Nah, ini tinggal diatur aja. Kalau udah jadi, di-save. Oke, nah inilah tampilan yang udah jadi. Oke, nah tiap kalian mau edit, selalu perhatiin pensil, sekali lagi, pensil, 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 atau tanda plus, atau yang tadi ya, ada gambar kamera-kamera di sini. Itu artinya untuk mengedit. Sekarang aku akan mengedit bagian deskripsi. Oh iya, disclaimer, aku bukan dari SMA Negeri 6 Jakarta, tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Aku akan masukin dulu nama aku, lalu aku masukin pronouns. Kalau memang kalian nyaman pakai pronouns, kan bisa atur juga mau dilihat oleh semua LinkedIn member atau pengguna LinkedIn, atau mau private your connection only aja. Headline, bisa student, bisa kalau kamu emang siswa terbaik gitu ya, outstanding student, atau kamu punya penghargaan winner of RDBI 2025 gitu misalnya, atau kamu bisa misalnya ketua OSIS, apa nih, chairman of the student board gitu ya, chairman of the student board. Itu boleh gitu ya, tapi sekarang aku akan masukin student at SMA Negeri X Jakarta. Jadi ini lumayan umum untuk kalian yang biasa di sekolah yang misalnya belum terlalu aktif, itu nggak apa-apa banget. Atau kalian misalnya suka hobi lain nih, kalian itu bisa gambar loh ternyata, oke kan bisa masukin aja. Contohnya graphic designer gitu. Jadi banyak ya teman-teman ya, kan penyanyi, singer, apapun itu yang bisa kalian gapai dan impikan, itu boleh banget. Dan sekarang industri, kalian mau kerja di mana nih ke depan? Ada banyak banget. Ada contohnya kalian mau kerja di bagian marketing. Nanti kayak aku ya, marketing. Oke, education di mana? Dan country di mana? Di Indonesia, dan kotanya di mana? Oke, contohnya kalian di Malang. Nah, itu bisa gitu ya, teman-teman. Oke, ini gunanya untuk apa? Kalau kalian lagi cari pekerjaan, cari koneksi, cari teman, ini akan sangat kepake nih, bagian industri dan location. Jadi jangan sampai dikosongin. Nah, selanjutnya, simple aja nih teman-teman. Kamu lagi open untuk pekerjaan, nge-freelancer, atau lagi hiring, atau lagi open to work gitu kan. Kamu mau kerja di mana nih? On-site, hybrid, di Jakarta, atau misalnya di Malang juga bisa. Atau misalnya sebagai graphic designer.
Itu bisa banget. Kamu lagi butuh banget atau lagi fleksibel aja. Full time, part time, intern, temporary itu bisa gitu ya. Oke. Nah, tadi kamu bisa pilih untuk turn on email updates, artinya setiap ada pekerjaan baru, itu akan masuk ke email kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak aktifin, nggak akan masuk ke email kamu. Kamu bisa cari secara mandiri di bagian jobs. Oke? Nah, sekarang simpelnya kamu bisa add profile section. Ini tuh kayak shortcut ya, kayak tombol untuk kalian masukin atau ngelengkapin LinkedIn kalian, mulai dari about, edukasi, position, career break, atau misalnya lagi istirahat, skill, kemampuan, dan juga bisa masukin featured, lisensi, sertifikasi. Jangan masukin lisensi sertifikasi webinar ya teman-teman ya. Banyak banget loh kamu bisa dapetin di Coursera, Google Digital Garage, View to Learn. Mungkin nanti aku share di kolom komentar. Add courses, apa aja, mau les bahasa, les musik, tari, dan lain-lain, itu boleh. Add recommendation, kamu bisa saling tukeran rekomendasi dari teman kamu. Istilahnya nih, rekomendasi itu kayak gini nih, kayak contohnya, aku lagi kerja sama kamu. Nah, aku nulis rekomendasi di LinkedIn profile kamu. Kalau kamu itu orangnya enak loh diajak kerja, kamu itu asik loh, kamu itu explore banget loh gitu. Ya, ini additionalnya, misal kamu pernah jadi relawan, mau itu relawan campaigner, relawan langsung ke ini ya istilahnya ke mana ke tempat itu bisa banget. Publikasi kalau kamu punya esai, jurnal, esai karya ilmiah remaja itu boleh banget. Paten, project kalau kamu ada lomba-lomba yang ada paten, honor awards, tes skor, mau itu TOEFL, IELTS, atau mungkin ujian di sekolah yang bagus, boleh di showcase. Language, bahasa, kamu bisa bahasa apa, organisasi, OSIS, di luar sekolah, di dalam sekolah itu boleh banget. Add courses yang kamu lagi interest gitu. Terus kontak infonya apa. Nah, ini tinggal diklik aja masing-masing, karena setiap bagian itu berbeda. Aku akan ambil contoh adalah, aku akan ambil yang paling umum lah ya. Core dulu nih, edukasi kan kita udah masukin. Kita masukin posisi. Oke, contohnya adalah secretary at apa nih? SMAN X Jakarta Debate Club. Employment type, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Company name-nya SMAN 90 contoh. Location boleh diisi, boleh enggak. Dan month-nya kapan nih? Misalnya dari April 2022. Oke, industrinya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Deskripsinya apa nih? Contohnya, our debate team has winning, atau mungkin debat kami telah meraih 90, mantap nggak tuh? Penghargaan selama 1 tahun. Hal ini didukung oleh proses administrasi gitu ya. Administrasi tim yang tertata rapi. Dan bagian dari tugas saya untuk mendaftarkan dan mempertahankan loyalitas dan semangat anggota klub. Wih, mantap ya. Boleh dielaborasi lagi ya teman-teman ya. Mau kalian misalnya tugas A, B, itu boleh. Oke, contohnya adalah skill Microsoft. Terus skill apa lagi? Manajemen. Apa lagi? Banyak ya teman-teman ya. Media, contohnya lagi link lomba, link berita, upload media, bentuknya PDF, gambar. Itu boleh banget untuk kalian masukin. Oke, ini save dan aku skip dulu. Nah, kalau tadi kosong, ini udah ada ya, langsung terisi ya. Ada Microsoft Office, manajemen, ini langsung ada. Nanti teman-teman kalian bisa nge-endorse.
kayak istilahnya apa ya, mengakui lah ya kalau kalian tuh punya skill itu. Caranya gimana? Teman kalian tinggal buka LinkedIn profile kalian dan klik endorse, nanti akan ada di bagian skill ya. Jadi jangan lupa diajakin teman-temannya untuk nge-endorse skill kalian dan kasih rekomendasi ke LinkedIn profile kalian. Nanti kan bisa saling tukeran juga gitu kan. Strategi yang bagus. Oke, nah sekarang kita isi lagi add profile section di bagian di sesi sertifikasi atau kursus. Contoh, nama Microsoft Excel. Oke, 2013 certification. Contohnya Coursera. Oke. Issue date-nya April 2022. Kita masukin, nanti masukin credential ID dan URL-nya ya teman-teman. Oke, jadi deh sekarang add profile section di bagian volunteer misalnya ya, yang paling sering nih volunteer sama honor. Oke, Kak, bedanya volunteer sama experience apa nih? Oke, biasanya kalau di bagian position atau experience ini untuk pekerjaan kayak magang, full time position, itu di bagian position atau experience. Tapi Kak, kan aku kan selama ini kan kerjanya nggak dibayar, aku kan masih voluntary, aku kan masih baru lulus SMA, aku kan masih SMA gitu kan, itu nggak apa-apa untuk dimasukin ke position. Tapi nanti kalau kalian udah magang, kalian masukin posisi tadi kayak jadi OSIS, yang voluntary itu di bagian volunteer experience. Oke, aku akan kasih contoh. Contohnya SMAN 90 lagi, Secretary of SMAN X Jakarta Debate Club. Start date-nya kapan, start-nya 2022, end date-nya misalnya I'm currently, terus kalian masukin deskripsinya kayak tadi, gitu ya. Oke, nah masukin. Jadi deh ada di bagian volunteering. Oke, misalnya, Kak, kayaknya itu beda deh volunteering sama organisasi. Nah, di sini nih teman-teman, kalau misalnya kalian masih baku-baku banget, itu nggak apa-apa, masukin di voluntary. Kalau misalnya kalian ini kan udah profesional banget, kan udah magang, udah kerja, yang volunteer ini kalian itu beneran nge-volunteer di sebuah daerah terpencil, atau mungkin kalian tuh nge-volunteer dengan yayasan, dengan organisasi terkait, itu kan masukin ke volunteer. Terus, OSIS-nya kemanain, Kak? OSIS-nya masukin ke bagian organization. Kayak gitu. Organisasi gitu kan. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, aku punya penghargaan, Kak. Aku punya IELTS, Kak. Masukin ke test score. Aku punya penghargaan, Kak. Masukin ke honor and awards. Aku punya project, Kak. Project sendiri. Atau mungkin aku project kan, Kak, bareng teman bikin proyek sosial loh, Kak. Penelitian dan lain-lain. Itu masukin ke project. Kak, aku udah masukin nih paper-paper aku, esai aku kemarin menang loh. Masukin ke publikasi gitu ya. Nanti esainya bisa kamu masukin via script atau mungkin SlideShare, akademia, kayak gitu. Terus aku akan kasih yang ini kali ya, kalau publikasi kan nggak semua orang bikin esai, paten nggak semua orang punya pattern, nggak semua orang bikin project, nggak semua orang nge-IELTS atau TOEFL. Contohnya honor and awards gitu ya. Contohnya nih aku juara 2 lomba debat. Nanti kalian kalau mau di Inggrisin, boleh banget tinggal pakai aja Google Translate gitu ya. Dari Indonesia ke Inggris, second place in debate competition. Ya, nggak harus bisa bahasa Inggris kalau kalian pengen jadi Inggris profilnya, oke? Jadi pede aja dengan Google Translate atau translator lainnya, asal kalian cek pakai Grammarly. Ini associate-nya itu pas aku jadi secretary gitu ya, misalnya di debate club. Isuarnya misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Contoh, Februari 2022. Deskripsinya apa nih? Kamu mau masukin sertifikasinya juga boleh. Oke, contohnya kan kalau di sini, ya Kak, nggak ada nih foto aku lagi terima piala gitu kan misalnya. Ya udah masukin di bagian edukasi. Di bagian edukasi sini, add media. Masukin deh tuh foto-foto kamu, grade kamu, dan lain-lain. Oke, misalnya, Kak, tapi kan itu kan beda. Oke, masukin di sini juga boleh. Tuh, tapi nanti kalau kan udah kerja, udah magang, kan ini dihapus nih bagian experience.
jadi ketua OSIS-nya, sekretari debate club, atau debat club gitu ya, club debat atau ekskul debat. Nah, kan masukinnya di bagian tadi sekolah kayak gitu. Nah, oke. Overall segini udah oke banget, udah lumayan lengkap. Sekarang saatnya kalian tinggal buka di sini dan start a post. Kak, kalau mau ngepost apa aja sih? Oke, kamu bisa ngepost penghargaan kamu, tulisan-tulisan kamu, karya kamu, atau lagi ngisi acara di webinar, atau lagi jadi MC, lagi jadi OSIS, lagi bertugas, masukin aja, ceritain. Biasanya aku punya kumus, yaitu yang pertama, judul yang menggali perhatian orang, ya. Terus pengalaman dan key takeaways. Key takeaways ini apa sih? Kayak hikmah dari pengalaman itu. Oke. Dan call to action. Call to action ini apa? Istilahnya itu kamu mengajak orang untuk apa nih? Berbuat kebaikan boleh, untuk ikutan boleh, untuk share experience dia di kolom komentar juga boleh. Nah, ini kamu tinggal isi nanti. Ya, kamu bisa lihat contoh di laman LinkedIn aku. Bisa kamu masukin gambar, YouTube, terus polling gitu kan, atau mungkin yang lain nih juga ada tuh, offer a help, find expert. Oke, aku discard dulu. Terus kamu mau masukin artikel kamu yang udah terpublish misalnya dari esai, itu juga boleh. Event, kalau misalnya sekolah kamu ada event nih, oke, kamu boleh bikin tuh event. Nah, sekarang di network ya, di network. Nah, ini banyak banget nih. Kenapa adanya SMAN 6 Jakarta? Karena aku masukin di edukasiku adalah SMAN 6 Jakarta. Jadi, kalau kalian mau berkoneksi seluas-luasnya, ketemu dengan kakak-kakak keren ini, ketemu alumni-alumni sekolah kamu, lengkapin profil kamu sebaik-baiknya ya. Kayak tadi, oke, kamu harus lengkapin nih. Lengkapin experience, lengkapin edukasi, lengkapin terutama itu ya, experience dan edukasi. Dan tadi, lokasi dan industri. Nanti kamu akan ketemu berbagai macam koneksi yang sesuai dengan latar belakang kamu. Oke, nah sekarang aku ke finding job nih. Kalau kita finding job, klik di sini, ini akan muncul. Kenapa Kak munculnya kok marketing, kok graphic designer, kok di aku beda sih, aku nggak muncul tuh graphic designer sama marketing, karena aku di bagian sini teman-teman, di bagian sini nih, oke, di bagian sini, aku masukinnya marketing service. Berbeda lagi kalau misalnya aku masukinnya adalah software, apa nih, IT, software development gitu ya. Misalnya, oke, ya, aku akan coba jobs, kita refresh. Biasanya nggak langsung berubah ya, tapi nunggu sehari 2 hari dia baru berubah kayak gitu. Nah, ini kalian juga boleh cari bikin job alerts, atau mungkin bisa juga contohnya marketing intern Kak, gitu, marketing intern. Kak, aku maunya di Malang deh, nggak mau di Jakarta, karena kayaknya aku bakalan ke Jakarta lagi kan mahal ya Kak ya, gitu. Ya udah kamu cari di Malang, gitu kan. Nah, ini banyak banget. Terus, experience levelnya Kak, aku masih baru banget nih, aku mau internship deh, nih ada, gitu kan. Atau misalnya Kak, aku mau nekat deh, aku mau nekat apply aja dulu, gitu. Nah, ini ketemu. Terus, job type-nya ini juga kan, bisa internship atau full time. Kak, aku nggak bisa nih di onsite, aku harus di remote nih karena aku masih sambil sekolah, masih sambil kuliah juga kan, masih baru-baru kuliah nih Kak, masih baru lulus. Oke, aku bakalan pilih ke remote kayak gitu. Dan ini banyak banget ya kan. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Sekarang aku bisa juga lihat notifikasi dan aku lihat lagi nih. Oke, tech skill quiz teman-teman, jangan lupa. Ini ada banyak banget, Microsoft, iMovie. Kalau kalian punya ini bisa mempermudah kalian dapat kerja juga. Istilahnya ujian versi LinkedIn. Kayak gitu. Oke, overall itu aja yang bisa aku share kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk saling membantu sesama ya di kolom komentar. Untuk saling jawab komentarnya juga boleh. Oke, hasilnya kayak gimana? Ini dia.
Nah, ini kalau udah jadi nih, ada banner, ada foto profile. Ini kalian masukinnya via handphone kalian ya, aplikasi LinkedIn, itu adalah masukin pronunciation. Arviana Maulina. Oke, kan bisa langsung klik aja untuk dengerin langsung. Dan kenapa ada ini Kak, kok beda sih sama aku, namanya creator account. Terus apakah aku harus creator account? Enggak juga, jadi tenang aja. Kecuali kalian kalau mau jadi content creator di LinkedIn. Nah, ini fitur post aku nih. Semakin kalian banyak ngepost, semakin kalian bisa cepat banyak followers dan teman gitu ya. Nah, ini bisa aku tambahin aja, add a post, add a link. Jadi nggak harus ngepost, boleh juga link eksternal. Misalnya dari Google Drive, dari Instagram, itu bisa. Ini bisa aku geser, kalau aku mau geser, gitu. Dan bisa aku tambahin juga fiturnya. Kayak ini activity aku, terus ini juga about. Oke, di bagian about ini aku kasih, kayak tadi aku rumusnya ya, judul yang gali attention orang atau perhatian orang. Yang kedua adalah ceritain pengalaman kamu. Dan yang terakhir adalah call to action atau apa sih yang orang lain lakukan ketika sesudah melihat pengalaman kamu dan judul yang sudah kamu buat gitu. Nah, ini contohnya aku masukin email aku juga masukin kayak visi misi aku ke depannya lah ya gitu. Nah, ini bisa kalian Indonesiain aja. Kalau kalian misalnya, aku nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya apa, buka Google Translate ya teman-teman. Ini experience-nya, aku masukin experience aku, karena aku udah magang, jadi aku masukin yang berbasis magang aja. Ini bukti-bukti gitu kan. Ini kira-kira aku ngapain aja di bagian bawah sih ya, kalau kalian mau lihat yang komprehensif, karena yang itu masih baru nih yang di atas. Nah, ini apa aja nih, ngapain aja gitu kan. Oke. Nah, ini aku ngapain aja nih tugasnya. Kurang lebih sama kok kayak yang tadi aku jelasin. Cuman lebih komprehensif aja karena itu di dunia magang. Kalau tadi kan di dunia sekolah gitu kan, student council. Nah, sekarang di sini kalau aku SMA-nya, nah ini ya teman-teman ya, ini aku lampirin, aku juaranya ngapain aja, terus sertifikat-sertifikatnya apa, itu aku masukin. Dan lisensi dan sertifikasi aku masukin juga. Ini gratis kok teman-teman, kata-kata ini gratis. Jadi kamu boleh banget lihat apa yang aku udah dapetin, kamu coba buka websitenya satu-satu dan kamu take tes gitu ya, dapetin sertifikasinya. Ini volunteering. Ini contohnya aku masukin sertifikat aku di sini, dan ini skill. Ini contohnya kalau kamu udah ikutin tesnya, PACE, LinkedIn, Assessment, dan itu memudahkan aku untuk dapat kerja. Dan ini 40 endorsement, artinya teman-teman aku mengendorse kemampuan aku, kayak gitu. Nah, ini istilahnya apa ya, dari rekomendasi-rekomendasi dari rekan-rekan kerjaku, teman-teman aku yang memberikan aku rekomendasi atas kinerja aku. Oke, nah ini publikasi yang sudah ada gitu ya. Kira-kira aku sudah diliput di mana aja, atau mungkin aku sudah berkarya di mana aja. Ini kursus selain di sini, jadi sebenarnya sertifikasi ini tuh untuk kayak misalnya BNSP dan lain-lain. Sementara kalau kursus ini lebih kayak Coursera dan kayak gitu. Tapi karena aku lagi on the way untuk BNSP gitu ya, jadi aku pakainya kursusnya aku jadiin dua-duanya aku kasih. Nah, ini project language, bahasa yang aku kuasai itu ada apa aja, dan organisasinya apa aja, gitu kan. Lalu ini juga interest di mana aja. Kayak gitu, teman-teman. Ini organisasi kebanyakan yang udah berlalu gitu ya, karena aku sekarang udah lebih fokus ke magang. Oke, itu aja contoh dan tutorial dari aku untuk kamu yang masih SMA. Semangat! Dan kalau kalian lagi bingung atau kayak gimana, langsung aja drop di bawah. Dan satu tips dari aku terakhir adalah, sini ya, kalau kalian misalnya mau bikin resume, tinggal klik aja more, save to PDF, atau build a resume. Nanti akan dilanjutkan ke laman berikutnya. Nanti otomatis akan jadi resume, kayak gitu. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya generasi muda di Indonesia nggak kalah tanding, nggak kalah saing, dan kita juga semakin membuka lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia kita juga semakin berkembang. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini. Dan ikutin aku di sosial media lainnya juga. Bye-bye.